Bu Chandra, selamat sore. Selamat sore Pak Ernest, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya kan mau disupervisi ini Bu. Minta waktunya kapan? Oke, Pak Ernest punya waktunya kapan untuk saya supervisi? Hari Senin loh. Oke, baik. Kompetensi apa yang Bapak inginkan supaya saya bantu? Ya, saya ingin melihat kemampuan saya di bagian tirta itu. Oke, proses coaching bagian tirta ya. Oke, baik. Bagaimana penilaian Bapak sendiri tentang kemampuan Bapak selama ini dalam pelaksanaan tirta ini? Ya, selama ini sih setelah membaca dan coba praktek tentang alur tirta itu masih kurang lah menurut saya dalam prakteknya, sehingga saya butuh ibu untuk mengamati saya dalam penampilan coaching terkait kemampuan saya di bagian tirta. Oke, baik. Dari proses observasi ini, apa yang Bapak Ernest harapkan? Ya, paling tidak saya bisa mengidentifikasi yang kurang lah, yang bagian mana sih yang masih perlu saya pelajari lebih lanjut lagi, lebih spesifik lagi lah dari alur tirta itu, sehingga saya melalui pengamatan ini nanti diharapkan adalah dari pengamatan itu yang ditemukan bahwa ini yang perlu diperbaiki, ini perlu peningkatan, ini sudah baik. Oke, baik. Berarti sesuai kesepakatan tadi, kita bisa melaksanakannya esok hari Senin. Hari Senin. Oke, baik. Berarti sampai ketemu di hari Senin. Oke. Terima kasih Bu waktunya. Sama-sama. Yusuf, selamat sore Yusuf. Selamat sore Pak Ernest. Yusuf, masih gerangan VA saya malam-malam. Pertama saya mohon maaf Pak Ernest karena sudah mengganggu Pak Ernest, tapi memang saya benar-benar membutuhkan bantuannya Pak Ernest gitu, Pak, sebagai seorang guru senior. Kita di kelas 1 kurs sama-sama bahasa Inggris. Jadi saya ada permasalahan gitu Pak untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini serius sekali. Masalahnya apa itu? Jadi begini Pak Ernest, saya ini kan ini sudah tahun ketiga begitu. Ya, saya mengajar kelas 9. Jadi anak-anak ini sudah bersama saya mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 sekarang. Jadi 3 tahun ini sama-sama saya terus. Kelas 9 ibu bawa sekarang? Iya, jadi kelas 9 sekarang ketemu lagi dengan saya. Dari kelas 7 nih ketemu saya, kelas 8 ketemu saya, kelas 9 juga sekarang ketemu saya lagi. Jadi belakangan ini saya merasa Pak ya, sepertinya anak-anak ini merasa bosan begitu. Bosan dengan ibu? Iya, bisa jadi bosan dengan sayanya atau bosan dengan metode pembelajaran sayanya ya. Maklum lah Pak ya, 3 tahun ketemu saya terus dengan metode mengajar yang sama terus. Jadi ya saya rasa mereka bosan sehingga partisipasi di dalam kelasnya itu Pak agak berkurang begitu. Jadi yang aktif hanya 1-2 orang. Jadi saya kadang di tengah-tengah menyampaikan materi itu kadang blank begitu. Karena saya mau lanjut, sementara saya tidak melihat ada respon positif begitu dari anak-anak. Gitu. Jadi kalau saya bisa bukan menyimpulkan, tapi kalau misalnya salah ntar boleh bilang bukan begitu Pak. Saya dengar tadi anak-anak itu dari kelas 7 sampai dengan sekarang di bawah. Nah sekarang di akhir-akhir ini mereka menunjukkan sikap bosan, malas, tidak semangat. Ya. Memang sebelumnya mereka semangat sekali. Iya, dari di kelas 1 itu ya hampir 90% lah. Di kelas 2 juga begitu. Kemudian di kelas 3 ini yang rasanya turun drastis begitu Pak. Sekitar 3 sampai setengah gitu yang aktif sekarang. Baik, saya coba buatkan skala saja. Ya. Kalau yang sempurna itu kan anak-anak yang semangat, aktif, tidak malas, menunjukkan sikap yang baik itu 10. Ya. Tetapi yang tidak semangat, malas dan sebagainya yang negatif-negatif itu 1. Nah sekarang posisi anak-anak ibu itu kira-kira tentang mana? 1 sampai 10. Untuk yang sekarang di posisi 4. Gratis. Iya. Sangat rendah. Sangat rendah ya. Maksudnya karena dilihat dari kenyataan di dalam kelasnya itu tidak sampai setengah gitu yang berpartisipasi. Kalau saya kasih pertanyaannya, orang yang sama lagi yang jawab pertanyaannya begitu. Baik. Ibu harapkan mereka ada di posisi mana?
Kalau saya sih maunya ya Pak ya, Maunya. sebagai seorang guru itu kan kita maunya anak-anak itu berada di posisi 10, aktif di dalam kelas, apa yang kita sampaikan mereka bisa tanggap, pertanyaan juga mereka bisa jawab. Cita-citanya 10. Cita-citanya 10 Pak. Lalu dalam benak ibu, apa sih yang bisa membuat anak-anak itu beranjak dari tangga 4 ke tangga 10 itu? Apa yang bisa melakukan perubahan menurut ibu? Supaya anak-anak itu berada di posisi 10. Santai saja Bu, senyum-senyum, supaya tidak susah dipikirnya. Saya sedang berpikir gitu Pak, karena maksudnya kalau dilihat dari permasalahannya tadi Ya. ya Pak ya, kan saya tadi masalahnya apa namanya? Masalahnya itu mungkin ada di metode mengajar saya, mungkin ada juga di diri saya sebagai orang pribadi. Jadi kalau dilihat dari permasalahan itu Pak, mungkin yang bisa saya lakukan, bukan mungkin ya Pak, yang akan saya Pasti. lakukan itu, pasti akan saya lakukan itu mengubah metode pembelajaran Mengubah saya. metode pembelajaran. Kebetulan saya ini kan sedang belajar Pak, sedang belajar menjadi seorang guru penggerak. Jadi ada satu metode pembelajaran di situ yang mungkin akan saya terapkan di dalam kelas, itu pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang akan saya terapkan seperti itu, sehingga metode pembelajaran yang nanti juga saya hadirkan di kelas itu akan berbeda dari metode-metode sebelumnya. Jadi ibu mau meningkatkan mereka ke posisi 10 dengan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, diferensiasi ini kan ada 3 nih. Bisa lebih fokus lagi di mana dari 3 itu dari Saya maunya bisa semua Pak, mulai dari Semua mau menerapkan semua. kontennya, prosesnya, kemudian produknya. Karena kan kalau kita lihat ke belakang selama ini yang kita buat ini kayak paling hanya ceramah, kemudian diskusi kelompok. Sementara dari yang saya ketahui ternyata anak-anak ini punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ada anak-anak yang bisa paham dengan cara melihat, kemudian ada anak-anak yang yang bisa profil paham, belajar itu ya? yang bisa paham hanya dengan mendengar, Ya. kemudian ada yang paham itu setelah dia melakukan sesuatu gitu. Jadi mungkin itu nanti yang akan saya terapkan dalam kelas. Saya sangat mengapresiasi dengan Ibu Sufi. Terima kasih. Jadi melihat masalah kemudian sudah mau memikirkan melangkahnya dengan menerapkan pengajaran berdiferensiasi dan tiga-tiganya ya. Iya Pak. Oke, itu rencananya. Rencananya. Kapan tuh mau diubah? Masukkan tiga-tiga proses diferensiasi. Mungkin sekitar satu Jangan atau mungkin lah, Bu. Oke, baik. Saya akan melakukannya Bagus. sekitar 2 minggu lagi Pak, karena kan kalau kita ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kan persiapannya juga harus matang. Mulai dari dia punya metode mengajar, media mengajarnya, sampai dengan dia punya LKPD dan penilaiannya. Jadi sekitar 2 minggu lagi. Saya sangat menantikan hasilnya, perubahannya itu. Apakah anak ceritanya besar dari 4 ke 10 tadi skala itu. Saya menunggu hasilnya ya, minggu depan. Mudah-mudahan Ibu Sufi mau DHK atau chat apa saja lah yang membuat saya tahu bahwa ini hasilnya setelah Ya, siap-siap. Nanti saya akan menghubungi Pak Ernest kembali Pak. Baik, itu dari percakapan singkat ini kira-kira pendapat Ibu bagaimana sih hasil percakapan kita ini? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Ernest. Setelah saya mencurahkan isi hati saya kepada Pak Ernest, saya mendapatkan pencerahan gitu, bagaimana cara keluar dari masalah saya. Terima kasih karena Pak Ernest sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mendengarkan saya. Semoga apa yang menjadi rencana saya akan terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih juga Bu. Hari ini saya membantu Ibu, mungkin besok kembalikan saya Ya, juga Pak. ke sana. Siap. Oke. Halo, Pak Ernest, gimana? Puas Bu, sudah Puas? lakukan proses coaching tadi. Oke, coba Bapak menilai kinerja Bapak sendiri dalam proses coaching yang sudah Bapak lakukan hari ini tadi. Ya, dari apa yang saya rasakan tadi setelah melakukan praktik coaching ini, saya merasa bahwa apa yang saya tahu tentang alur tirta itu sudah saya praktekkan semua di sini, dan itu tadi sampai dengan refleksi dan di hasil refleksi tadi coach saya menunjukkan bahwa berkat percakapan singkat saya dengan saya sebagai coach tadi, dia bisa menemukan solusi untuk permasalahan. Oke, baik. Apa yang bisa Bapak nilai, yang Bapak lihat
sehingga Bapak menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja, coachnya bisa menemukan idenya. Itu tadi dari saya memulai percakapan mulai dengan menanyakan tujuan dari coaching, kemudian identifikasi masalahnya, lalu merencanakan rencana tindak aksi atau aksi tindak lanjut, lalu diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan tentang tanggung jawab yang menuntut komitmennya. Oke, baik sekali Pak Ernest. Seperti yang sudah kita diskusikan beberapa hari yang lalu, ini kan Bapak Ernest sendiri nih yang datang minta bantuan untuk diamati. untuk diamati. Oke, nah apakah bisa saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Oh iya Bu, itu kan yang saya harapkan supaya saya bisa tahu ketika saya diamati oleh pimpinan atau rekan sejawat, dan saya bisa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan saya. Oke, baik. Dari proses yang sudah berjalan tadi, hal-hal baik yang saya amati itu ada pada Bapak Ernest itu, prosesnya baik. Bapak relax di sana, Ya. santai, enjoy, tidak terlalu menekan coaching. Nah itu sudah baik sekali Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau saya tadi lihat memang saat proses itu berlangsung situasinya santai dan tidak ada seperti tidak ada dinding pemisah gitu lah, seperti memang natural itu karena memang kami rekan sejawat. Oke, ya, baik, itu bagus sekali. Tapi ada juga hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Apakah bisa untuk saya sampaikan? Boleh begitu ya. Oke, ya. Kalau alur Tirtanya sendiri itu Bapak sudah tahu Ya. sebenarnya apa? Ya, cuman kalau yang saya amati, sekiranya Bapak ketika sedang berproses, Bapak mengamati coachingnya dengan baik. Usahakan untuk mengurangi pergerakan-pergerakan yang tidak perlu, kayak membuka tutup kertas, ya, buka tutup kertas. Lalu usahakan juga coachingnya berbicara sampai selesai dulu, baru Bapak menjawab. Gitu ya, sehingga coachingnya nyaman. Iya. Nah, tadi memang nyaman, cuman ada beberapa part di mana Bapak memotong pembicaraannya. Ya, Siap. itu hal-hal yang menurut saya masih perlu ditingkatkan. Bagaimana menurut pendapat Bapak sendiri? Itu menurut saya apa yang amati memang itu lebih terjadi dan saya mesti merubahnya supaya tidak mengganggu coaching lagi. Oke, lalu apa kira-kira caranya Pak Ernest supaya kekurangan tadi itu masih bisa ditingkatkan? Ya, barangkali di sekolah nanti Ibu saya akan lakukan praktik coaching lebih banyak lagi supaya dengan praktek yang banyak itu setidaknya memberi saya keterampilan menjadi coach yang lebih baik dan mengurangi mungkin yang berkaitan dengan presence itu, gerakan-gerakan itu supaya fokus. Iya, itu. Sehingga selain praktik itu mungkin belajar di PNM juga. Oke, kapan Bapak bisa mulai? Nah, besok lah atau besok dan seterusnya. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Ernest. Bagaimana Pak Ernest kita bisa mengakhiri sesi? Ya, terima kasih banyak supervisi dari pengamat. Jadi saya bisa mengenal diri tentang kemampuan saya berkaitan dengan alur Tirta, dan hari ini saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam menerapkan alur Tirta. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ernest.